Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Siap Bang Devi. Devi langsung bikin dan masih ini sama dari Simok. Tunggu ya Pak, bentar ya. Telepon? Kita didokumentasi sama tinggal Jember. Ini Jember masih udah di depan, udah disambut teman. Ribut dan Harian televisi kayaknya udah lama nggak ketemu. Tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sudah akhir. Pelaksanaan di mana besok merupakan tahap akhir dengan acara akan disampaikan oleh beliau Pak Khairul Umam, dan termasuk diantaranya ada sekitar jam 11 itu Sumeneb baru nyampe. Berarti yang terakhir menyampaikan ya itu terakhir sudah selesai semua. Nah, oleh pihak keamanan. Nah, besok nanti akan kita geser ke lantai 3 karena lokasinya di lantai 3. Itu karena beberapa pertimbangan juga. Jadi ada beberapa pertimbangan nanti atau bagaimana gitu ya. Pak, rencananya begitu. Di antaranya data pemilih dan pengguna hak pilih, itu yang pertama di lembar pertama. Kemudian penggunaan surat suara. Setelah teman-teman kabupaten kota melakukan rekapitulasi, maka masih ada kemungkinan, seingat saya terakhir tanggal 5. Kalau tanggal 5 berarti di Karsini yang kami hormati seluruh rekan-rekan media yang Umam, Pak Miftahul Rozak dan Ibu Nani Karsini sekretaris KPU menampung, kemudian dicantumkan di kejadian khusus. Hanya sebatas itu. Masuk di webnya MK permohonan sengketa. Data itu kita print out, kemudian print out itu nanti akan ada 3 kabupaten yang masuk di permohonan sengketa di di webnya Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama itu Magetan, kemudian Bangkalan, dan satunya mana tadi? Ponorogo. Ponorogo. Ya, jadi Ponorogo, Magetan, Bangkalan yang sudah masuk. Itu untuk hasil pemilihan bupati atau gubernur? Pemilihan bupati, kalau gubernur kan belum. Jadi ya, kalau gubernur pasti harus menunggu penetapan hasil pemilihan dulu, baru kita bisa mengetahui apakah ada sengketa atau enggak. Mungkin bisa jelaskan Pak, sengketa yang terjadi di 3 wilayah itu? Kalau sengketa di 3 wilayah itu semuanya berkaitan dengan persoalan selisih hasil. Kalaupun ada soal tata cara prosedur itu masuk di dalam rangkaian perolehan hasil itu, sengketa perolehan hasil itu. Ya. siap Bang Devi. Devi langsung bikin dan masih ini sama dari Simok. Tunggu ya Pak, bentar ya. Telepon? Kita didokumentasi sama tinggal Jember. Ini Jember masih udah di depan, udah disambut teman. Ribut dan harian televisi kayaknya udah lama nggak ketemu. Tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sudah akhir. Pelaksanaan di mana besok merupakan tahap akhir dengan acara akan disampaikan oleh beliau Pak Khairul Umam, dan termasuk diantaranya ada Sekitar jam 11 itu Sumeneb baru nyampe. Berarti yang terakhir menyampaikan ya itu terakhir sudah selesai semua. Nah, oleh pihak keamanan. Nah, besok nanti akan kita geser ke lantai 3 karena lokasinya di lantai 3. Itu karena beberapa pertimbangan juga. Jadi ada beberapa pertimbangan nanti atau bagaimana gitu ya. Pak, rencananya begitu. Di antaranya data pemilih dan pengguna hak pilih, itu yang pertama di lembar pertama. Kemudian penggunaan surat suara. Setelah teman-teman kabupaten kota melakukan rekapitulasi, maka masih ada kemungkinan, seingat saya terakhir tanggal 5. Kalau tanggal 5 berarti di Karsini yang kami hormati seluruh rekan-rekan media yang Umam, Pak Miftahul Rozak dan Ibu Nani Karsini sekretaris KPU menampung, kemudian dicantumkan di kejadian khusus. Hanya sebatas itu. Masuk di webnya MK permohonan sengketa. Data itu kita print out,
Kemudian print out itu nanti akan ada 3 kabupaten yang masuk di permohonan sengketa di webnya Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama itu Magetan, kemudian Bangkalan, dan satunya mana tadi? Ponorogo. Ponorogo. Ya, jadi Ponorogo, Magetan, Bangkalan yang sudah masuk. Itu untuk hasil pilihan bupati atau gubernur? Pemilihan bupati. Kalau gubernur kan belum. Jadi ya, kalau gubernur pasti harus menunggu penetapan hasil pemilihan dulu, baru kita bisa mengetahui apakah ada sengketa atau enggak. Mungkin bisa jelaskan Pak, sengketa yang terjadi di 3 wilayah itu? Kalau sengketa di 3 wilayah itu semuanya berkaitan dengan persoalan selisih hasil. Kalaupun ada soal tata cara prosedur, itu masuk di dalam rangkaian perolehan hasil itu, sengketa perolehan hasil itu. Ya. Siap dan TV. Di lantai 3 dan masih ini sama dari Cimok. Tunggu ya Pak, bentar ya. Telepon? Kita dokumentasi sama tinggal Jember. Ini Jember masih udah di depan, udah disambut teman. Telepon dan? Kemudian televisi, kayaknya udah lama nggak ketemu. Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 sudah akhir. Pelaksanaan di mana besok merupakan tahap akhir dengan acara akan disampaikan oleh beliau Pak Khairul Umam, dan termasuk diantaranya ada sekitar jam 11 itu Sumeneb baru nyampe. Berarti yang terakhir menyampaikan ya itu terakhir sudah selesai semua. Nah, oleh pihak keamanan. Nah, besok nanti akan kita geser ke lantai 3 karena lokasinya di lantai 3. Itu karena beberapa pertimbangan juga. Jadi ada beberapa pertimbangan nanti atau bagaimana gitu ya. Rencananya begitu. Di antaranya data pemilih dan pengguna hak pilih, itu yang pertama di lembar pertama. Kemudian penggunaan surat suara. Setelah teman-teman kabupaten kota melakukan rekapitulasi, maka masih ada kemungkinan, seingat saya terakhir tanggal 5. Kalau tanggal 5 berarti Di Karsidi yang kami hormati seluruh rekan-rekan media.